Halo semuanya, saya akan menceritakan sebuah cerita horor dari akun Kaskus dengan nama akun Dwi Zelo yang berjudul Disesatkan Makhluk Halus di Tengah Sawah, bagian kedua. Hai para pendengar yang saya sayangi, di part ini saya akan bercerita berdasarkan dari sudut pandang Ibu Joko untuk menggambarkan secara detail mengenai hilangnya beliau yang secara misterius. Seluruh nama-nama tokoh ini adalah nama samaran ya. Selamat mendengarkan. Kerongkonganku terasa sesak, kepalaku terasa nyut-nyutan. Aku marah, aku kesal, aku capek. Bagaimana bisa seorang adik ipar berani membentak kakak iparnya dengan tak sopan seperti itu? Tak tahukah dia kalau aku ini sedang sakit? Badanku lemas, berjalan saja susah. Apalagi dituntut untuk rewang dengan cekatan. Kalau aku sehat, pasti akan aku bantu dengan sebaik mungkin. Ambilkan bumbu di baja itu, Mbak, seru adik iparku Suketi. Kakiku sakit untuk berdiri, Ti, jawabku yang saat itu menggelesot di lantai sembari memetik daun bayam untuk lalapan. Halah, cuma sebentar saja. Lagian, kamu yang lebih dekat dengan meja kok. Cepat, teriak Suketi yang sedari tadi hanya berdiri di dekat pintu. Teriakannya sungguh membuatku sakit hati. Hal itulah yang membuatku akhirnya memutuskan untuk segera pulang ke rumah dengan beralasan sedang tak enak badan. Karena rasa suntuk yang tak kunjung mereda, aku pun ikut suamiku untuk pergi ke sawah sembari menyiangi rumput di sekitar tanaman padiku yang sebentar lagi akan berbuah. Setelah menyiangi rerumputan yang membuatku cukup lelah, aku dan suamiku memutuskan untuk beristirahat dan duduk di dekat pematang sawah. Adikmu itu sungguh tak sopan sekali, Pak, kataku mulai pembicaraan, alih-alih ingin curhat kepada suamiku. Gitu aja tersinggung, jawab suamiku sembari menghisap rokoknya. Kok kamu malah belain dia sih? Harusnya dibilangin jangan teriak-teriak kalau ngomong sama mbaknya. Tungkasku kesal. Sudah, aku akan merumput lagi. Sebentar lagi selesai, tunggu dulu ya. Suamiku pun berlalu dan melanjutkan kegiatan merumputnya. Karena kami sadar bahwa waktu sudah hampir senja, sudah saatnya untuk merampungkan pekerjaan dan segera pulang. Namun yang membuatku semakin kesal, suamiku malah meremehkan pengaduanku tentang adik perempuannya itu. Ia menganggap perbuatan adiknya adalah suatu hal yang wajar dan tidak perlu dipikirkan. Padahal sudah jelas-jelas peranginya itu berhasil membuat hatiku marah dan geram. Kepalaku kembali pusing. Kuputuskan untuk berjalan-jalan sebentar dan melihat-lihat tanaman padi milik kami. Kuseret kaki kiriku dan berjalan menyusuri hamparan padi yang sudah meninggi dan hijau itu. Semburat mega merah semakin nampak. Entah kenapa aku penasaran untuk menengok tanaman padi milik anak perempuanku. Aku pun terus berjalan menyusuri gundukan pematang sawah dengan kaki pincangku. Tak apa capek sedikit, siapa tahu bisa meluruhkan rasa emosiku. Sampailah aku di sawah milik anak perempuanku. Rasa syukur dan mendalam ku panjatkan kepada Gusti Allah karena tanaman tersebut bisa tumbuh dengan begitu baik. Setelah puas melihat-lihat tanaman padi, aku pun berniat kembali menyusul suamiku. Siapa tahu ia sudah selesai merumput. Kuseret kakiku menuju ke arah di mana suamiku merumput. Namun sawah terlihat sepi, hening dan tak ada siapapun di sana. Aku pun meneriaki nama suamiku. Bapak Joko, Bapak Joko, seruku berulang-ulang. Namun tak ada sahutan sama sekali. Jangan-jangan ia sudah pulang duluan. Kupanggil sekali lagi sembari memutari sawahku. Siapa tahu badannya tak terlihat karena tertutup tanaman. Lagi-lagi tak ada sahutan darinya. Dasar tega sekali, aku ditinggal pulang duluan. Umpatku kesal sekali. Sudah emosi ditambah perkara lagi, membuat hatiku semakin uring-uringan. Awas saja, nanti kalau aku sudah sampai rumah akan kuomeli suamiku karena telah meninggalkanku. Hari semakin petang, angin semilir mulai mendinginkan badanku. Aku memutuskan untuk pulang berjalan kaki saja. Meskipun jalanku pincang sedikit-sedikit pasti bisa sampai rumah. Menyesal rasanya aku tidak membawa HP-ku. Kalau ada HP, aku bisa menghubungi Joko untuk menjemputku.
Jalan utama menuju rumah terlihat begitu jauh, sedangkan jika aku pulang melewati jalan pintas, pasti akan lebih dekat. Baiklah, kuputuskan untuk pulang menerobos jalan pintas saja, mumpung hari belum begitu gelap. Kuseret kembali kakiku menuruni petak-petak sawah yang landai. Tiba-tiba aku lihat di sekitaran sawah di dekat jembatan bambu, ada kurang lebih 10 ibu-ibu yang hendak pulang dari sawah. Aku pun tersenyum lebar. Senang bukan main rasanya karena ada kawanan lain yang berbarengan denganku. Sebagian dari mereka sedang membawa camping dan rantang makanan. Mau pulang juga ya mbak? Sapa salah satu di antara mereka. Enggih mbak, jawabku sembari melempar senyum. Kakinya sakit ya mbak? Ya sudah, ayo kita pulang sama-sama. Tawar salah seorang yang tersenyum lebar kepadaku. Aku pun mengangguk menyeret kakiku lebih cepat lagi untuk menyusul mereka yang berhenti sejenak menungguku. Kuikuti derap kaki ibu-ibu yang tengah membarengiku. Namun saat hendak menyeberangi jembatan bambu, lambat laun raga mereka menghilang satu persatu. Sungguh mirip sekali dengan adegan film. Seketika bulu kuduku berdiri, bingung melihat keadaan sekitar yang tiba-tiba menggelap. Aku di mana? Kenapa semuanya terlihat gelap? Batinku penuh rasa takut. Sontak tubuhku seperti melayang dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti kapuk yang terbang dan terasa ringan. Dan anehnya, kali ini pandanganku yang semula hanya bisa melihat kegelapan, seketika bisa melihat cahaya berpendar, dan aku kini mendarat di suatu tempat yang tampak asing. Tampak sebuah lapangan yang luas sekali dan hanya ada aku satu-satunya orang yang ada di sana. Tenangkan pikiranmu. Tenangkan pikiranmu. Sebuah bisikan lembut membuat hatiku terasa tenang dan damai. Entah kenapa emosiku yang semula berapi-api lambat laun semakin memudar. Ya Allah, ini sebenarnya mimpi atau kenyataan? Jeritku setelah menyadari ada sesuatu yang salah. Dan benar saja, keanehan itu semakin nampak. Sungguh sulit menentukan apakah aku sedang bermimpi atau tidak. Dalam sekejap mata, semuanya kembali menggelap. Tiba-tiba aku terseok ke sebuah tempat yang terlihat seperti kubangan lumpur. Lalu ku coba meraba-raba sekelilingku. Kok ada kawat di sini? Raungku sembari menangis. Ku raba-raba sekenanya dengan kedua telapak tanganku. Hanya kawat-kawat berduri yang bisa kurasakan. Ya Allah, aku ingin pulang. Tangisku semakin menjadi. Seketika aku rasakan sesuatu yang aneh. Kaki kiriku yang semula sakit dan tak bisa melangkah dengan normal, tiba-tiba tidak terasa sakit sama sekali. Aku pun bangkit, mengangkat badanku yang semula tak berdaya. Aku harus bisa mencari jalan keluar. Batinku meyakinkan diri. Kususuri kawanan kawat itu, menapaki tanah demi tanah yang kusadari itu adalah area pesawahan. Logikaku semakin tersadar bahwa aku sedang tidak bermimpi. Kuputari segala penjuru, namun nihil. Aku hanya berjalan memutar-mutar tanpa arah. Entah berapa lama aku berjalan ke sana kemari. Rasanya sudah berjam-jam lamanya. Namun lagi-lagi tak ada rasa sakit di kakiku. Aneh, apa mungkin aku sudah sembuh? Sekian lama memutar ke sana kemari tanpa menemukan jalan pulang, aku pun menyerah. Aku pun pasrah. Bermacam-macam pikiran buruk terus menghantuiku. Aku takut, sangat takut. Ya Allah, tolonglah aku, bisikku lemas. Keanehan kembali terjadi, semuanya kembali gelap. Rasanya seperti ada yang sengaja memindahkanku dari satu tempat ke tempat yang lain. Kuraba-raba sekeliling, hamparan dedaunan kering tergenggam di kulitku. Seketika ada tangan yang hendak mencekik leherku. Lambat laun cekikan itu semakin kuat. Aku pun kesulitan bernapas. Sakit. Napasku mulai tersengal-sengal. Di tengah kejadian yang mencekam itu, kuusahakan dengan sekuat tenaga untuk mengucap kata istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah. Aku mulai melemas. Sekujur tubuhku tak berdaya. Ibu, ibu. Sebuah teriakan suara anak kecil terngiang sangat jelas di telingaku, seperti suara Nina yang sehari-hari kerap memanggilku begitu. Ya Allah, Nina, anakku, bagaimana nanti kalau aku mati? Siapa yang akan mengurus Nina? Ya Allah, selamatkan aku.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Samar-samar terdengar suara azan berkumandang. Lambat laun semakin keras dan semakin bersahutan. Seketika tangan yang hendak mencekik leherku perlahan mengendurkan aksinya. Di sisi lain, perutku tiba-tiba terasa sangat mual sekali, seperti sedang diaduk-aduk. Setelah memuntahkan hal yang membuatku mual itu, tubuhku menjadi sangat lemah. Kepalaku terasa berputar-putar dan setelah itu aku tak ingat lagi apa yang telah terjadi. Menurut penuturan Ibu Joko, kejadian yang dialami ini benar-benar seperti mimpi gansit. Makanya, pasca sembuh dari kejadian yang membuatnya syok ini, beliau tidak mau lagi mengingat-ingat hal ini lagi. Karena mungkin ada sesuatu yang mengerikan dan tidak berani beliau ceritakan kepada orang lain. Dan setelah di TKP, terutama di area pesawahan memang ada sawah yang belum ditanami apapun. Mungkin ini yang dilihat Ibu Joko sebagai lapangan, dan ada sawah yang memang dipagari dengan kawat besi. Mengenai suara azan, ternyata itu adalah lantunan azan Isya dari penjuru musola dan masjid di sekitar rumah beliau. Makanya Ibu Joko ditemukan jatuh secara misterius di depan rumah Mbak Romlah setelah azan Isya. Nah, yang menjadi misteri adalah begitu banyak orang yang mencari Ibu Joko di sekitar tempat itu, namun mereka tak melihat Ibu Joko di sana. Padahal Ibu Joko hanya berputar-putar di sekitar situ saja. Lalu bagaimana caranya Ibu Joko bisa berpindah tanpa terlihat di depan rumah Mbak Romlah? Padahal menurut penuturan beliau, setelah memuntahkan sesuatu, beliau pingsan dan tak ingat apapun. Subhanallah. Wallahu alam. Intinya keluarga Joko sangat bersyukur karena akhirnya beliau bisa ditemukan dan kembali pulang. Oh ya, kembali ke cerita. Mataku mulai terbuka sedikit demi sedikit meskipun belum begitu jelas. Kutatapi sorot lampu yang bersinar dari atap rumah yang membuat mataku silau. Aku pun melebarkan indera penglihatanku. Kulihat orang-orang asing yang tengah mengerumuniku. Hal itu membuatku bingung setengah mati. Aku di mana? Tanyaku panik. Ini di rumahmu, Bu, ujar seorang pria yang tak kukenal. Aku ini siapa? Aku mencoba bertanya, siapa tahu jawaban itu bisa membuat ingatanku kembali jelas. Orang-orang tak ada yang menjawabku. Mereka malah terlihat saling berbisik satu sama lainnya. Tiba-tiba seorang pria yang sedari tadi duduk di sebelahku memberiku segelas air putih. Ada rasa ragu untuk meminumnya, namun kerongkonganku terasa kering. Lagi pula, aku sangat haus. Lalu ku teguk minuman itu hingga tak menyisakan setetes air pun. Menit pun berlalu. Tak sengaja aku lihat seorang anak perempuan yang tengah duduk bersama seorang lelaki muda. Ia hanya terdiam membisu dengan wajah yang penuh tanda tanya. Lambat laun, samar-samar, aku mulai ingat bahwa dia adalah Nina, anakku. "Ndu," panggilku pada gadis kecil itu. Gadis itu langsung beradu pandang dengan lelaki di sebelahnya. Ternyata lelaki di sebelahnya adalah Joko, anak lelakiku. Seketika aku mulai ingat jati diriku meskipun dengan kondisi kepala yang pusing luar biasa, tubuh yang lemas tak terkira dan rasa takut yang masih mencekam nadi. Suara bebisik dari orang-orang sekitar yang terdengar mengucap syukur membuatku menyadari bahwa apa yang telah kualami bukanlah sebuah mimpi. Dari situlah kuceritakan kembali peristiwa yang telah menimpaku meskipun tak semuanya bisa kuungkapkan kepada orang-orang di sekitarku. Beberapa hari pasca kejadian itu, Joko tengah mengeluh sesuatu kepadaku. "Bu, tiap tengah malam kok pompa airnya suka nyala sendiri. Aku jadi terbangun tengah malam buat matiin pompa air terus," keluhnya kepadaku karena kamarnya lah yang paling dekat dengan area kamar mandi. Aku hanya terdiam, mencoba mencari jawaban aman agar Joko dan seisi rumah tak merasa takut. "Halah, paling kucing," jawabku acuh. Aku sebenarnya menyadari bahwa ada yang sedang jahil dan membunyikan saklar pompa air setiap jam 2 malam. Awalnya anakku Joko mengira itu adalah perbuatan bapaknya yang pipis di tengah malam dan lupa mematikannya. Namun lambat laun ia mulai menyadari bahwa itu bukanlah perbuatan orang seisi rumah karena beberapa kali pompa air tetap berbunyi sendiri tak kala Bapak Joko sedang tak ada di rumah dan yang lainnya sedang tertidur pulas. Perdebatan pun mulai terjadi.
Tak mungkin kucing bisa melompat setinggi itu untuk menghidupkan saklar. Lagi pula jam berbunyinya selalu di waktu yang sama. Jika memang saklarnya rusak, lalu kenapa di siang hari pompa air tak pernah sekalipun hidup sendiri? Jujur aku memang tak bisa melihat wujudnya, namun aku bisa merasakan kehadirannya. Sudah, gak usah dibahas. Saklarnya mungkin sedang rusak. Besok biar dibenerin bapakmu. Gak usah dipikirkan. Tungkasku menengahi perdebatan Joko dan Nina yang terus mencurigai bahwa perbuatan usil itu adalah tangan jahil dari makhluk tak kasat mata. Semakin lama tak ada lagi tangan jahil yang menghidupkan pompa air tengah malam, karena seisi rumah sama sekali tak merasa takut dan tak memperdulikannya lagi. Pagi ini persediaan minyak dan gula di dapurku telah habis. Biasanya aku akan menyuruh Nina untuk pergi ke warung, namun pagi ini tak ada siapapun di rumah. Joko sedang kuliah, Bapak Joko sedang merumput, sedangkan Nina masih sekolah. Akhirnya aku pun angkat kaki untuk pergi ke warung terdekat sendirian. Pelan-pelan ku tapaki tanah menuju warung Mbak Ruro. Warung yang dulunya kecil sekarang sudah menjadi warung yang cukup besar dan lengkap. Baru saja melangkah teras warungnya, aku pun terhenti sejenak. Badanku tiba-tiba bergidik, perutku terasa mual, padahal sebelumnya perutku baik-baik saja. Aku merasakan sesuatu, merasakan ada sebuah jimat penglaris yang digunakan oleh si pemilik warung. Aku mulai tak tahan lagi, badanku sudah tak bisa ditoleransi. Aku pun segera membeli apa yang kubutuhkan, lalu kembali ke rumah secepat mungkin. Pasca tragedi di sawah itu, aku menjadi orang yang sangat peka terhadap orang-orang yang bersekutu dengan jin. Misalnya orang yang menggunakan aji penarik lawan jenis, penglaris, jiwat penangkal bala, dan lain-lain. Oleh karena itu, tempat yang paling aku hindari adalah pasar dan tempat hajatan, karena di sanalah terdapat energi besar yang bisa membuat tubuhku menjadi lemah bahkan pingsan. Di balik semua itu ada sesuatu hal yang aku syukuri. Kenapa? Karena aku tak bisa melihat wujud mereka. Andaikan aku bisa melihatnya, mungkin setiap waktu aku pingsan beberapa kali. Sudah 1 bulan lamanya pasca kejadian yang menimpaku terlewati. Kakiku pun berangsur-angsur membaik meskipun belum bisa berjalan dengan sempurna. Rasa peka dan sensitif terhadap hal-hal mistis pun semakin memudar. Kehidupanku mulai terasa normal kembali. Namun kejadian itu tetap menorehkan sesuatu yang membuatku seperti pikun dini. Pernah saat itu aku pergi ke pasar. Lalu aku mampir ke rumah temanku sebentar. Ketika pulang aku kebingungan karena tak menemukan kunci motorku. Sudah terlanjur mendorong motor ke sana kemari lalu mencari bengkel agar motorku bisa berbunyi meskipun tanpa kunci. Ternyata kuncinya ada di dalam tasku. Atau pernah saat aku berbelanja sesuatu tapi aku lupa membawanya pulang. Selinglung itulah aku sekarang ini. Suatu siang Bapak Joko mengajakku untuk pergi bertandang ke acara nikahan tetangga desa. Lembaran uang berwarna biru pun kumasukkan ke dalam amplop. Aku dan Bapak Joko segera bergegas pergi setelah kami telah bersiap. Hiruk-pikuk para tamu undangan telah memenuhi tempat acara. Aku dan Bapak Joko beringsut mencari tempat duduk lalu menyantap makanan yang telah kami ambil dari barisan prasmanan. Bu, amplopnya mana? Jangan lupa diperiksa dulu, jawab Bapak Joko kepadaku. Aku pun segera merogoh tas lempangku mencari-cari amplop yang telah kuisi dengan uang kunjungan itu. Kutemukan sebuah amplop putih lalu kuperiksa isinya. Ternyata amplop yang kubawa adalah amplop kosong. Gimana ini Pak? Yang aku bawa ternyata amplop kosong, jelasku dengan rasa sesal. Lah gimana sih Ti? Tadi sudah kamu masukkan amplop belum? Tanya Bapak Joko dengan wajah penuh emosi. Rasa sesal seketika menggelanyut. Ternyata tak ada uang sepeser pun yang kubawa. Kulirik Mbak Yarti yang tadi datang ke sini berbarengan denganku. Mbak, maaf, sampean punya uang 50.000. Kalau ada mau saya pinjam dulu, soalnya amplopku lupa nggak saya bawa. Waduh, nggak ada Ti, aku cuma bawa uang pegangan 20.000. Ku hembuskan napas penuh sesal lalu setelah menjalani perdebatan kecil dengan Bapak Joko, aku akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah mengambil amplop yang tertinggal. Sedangkan Bapak Joko menunggu di tempat hajatan.
Dengan pertimbangan akulah yang mengetahui di mana letak amplop kunjungan itu berada. Aku segera menaiki motorku menuju ke rumah. Saat melewati jalan berbatu, tiba-tiba rok gamisku masuk ke dalam jerujiban belakang motorku hingga membuat tubuhku tertarik ke bawah. Sontak aku pun terkaget hingga tak sengaja tanganku menyentuh gas secara kuat dan membuat lilitan gamisku semakin menjadi. Aku pun terjatuh dan terseret sejauh kurang 8 meter bersamaan dengan motorku. Ada satu hal yang jelas sekali terlihat di mataku. Seseorang dengan sosok wanita berparas cantik dan muda mendongakkan leherku ke atas agar kepalaku tak menimpa bebatuan. Lalu ia pun merangkul tubuhku. Seketika saat itu aku mengalami kecelakaan itu. Semuanya berjalan begitu cepat. Aku pun berpikir mungkin ia sengaja melakukannya untuk menolongku. Entahlah, sosok itu dalam sekejap mata telah menghilang saat orang-orang yang lewat datang menolongku. Dan benar saja, kecelakaan itu sama sekali tak menimbulkan luka serius. Hanya sedikit luka goresan di kakiku, padahal secara logika, terseret dengan motor seperti itu pasti akan membuat kepala dan badanku terluka sangat parah. Lagi-lagi aku bersyukur jika memang sosok itu dihadirkan Tuhan untuk menolongku. Aku hanya bisa berucap terima kasih.